Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Senang sekali saya Nazla Afifa dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Saudara, melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Tidak sekedar mengetahui Hari Lahir Pancasila saja, namun sebagai warga negara tentunya kita harus benar-benar memahami makna dari Hari Pancasila tersebut. Tak terkecuali untuk generasi muda juga saudara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini seyogianya menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam tatanan berbangsa dan juga bernegara, bertindak dan berperilaku semua ini tertuang jelas dalam 5 sila Pancasila. Lalu seperti apa dan bagaimana cara kita memaknai Hari Lahir Pancasila? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami. Sudah hadir bersama kami Bapak Abdi Yuhana, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan. Halo Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. ya Pak ya, sudah mulai melandai nih melandai. COVID-nya, benar. Jadi kita juga walaupun tidak menggunakan masker Bapak, tapi memang dalam kondisi sehat dan juga sudah full vaksin ya Pak ya? Udah. Betul sekali. Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi mengenai Pancasila nih Pak. Kalau Pak Abdi sendiri nih Pak, sebetulnya sejauh mana Bapak pemahaman mengenai sejarah lahirnya Pancasila Pak? Ya, saya kira tanggal 1 Juni ya, sebagaimana dalam sejarah Republik Indonesia, kita tahu bahwa Bung Karno pada tanggal 1 Juni menyampaikan konsepsi, cita-cita bagi Indonesia pada saat Indonesia merdeka. Di dalam sidang BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno menyampaikan konsepsi atau start ide ya, konsep negara dengan istilah terminologi Pancasila. Nah, jadi dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni itulah ya, Bung Karno menyampaikan gagasan-gagasan ketika Indonesia merdeka. Ya. Dan pada tanggal 1 Juni itulah kemudian ya, semua ya, sidang BPUPK menyatakan setuju bahwa filosofis Groundslag, ya, istilahnya filosofis Groundslag, atau juga Weltanschauung, pandangan hidup bangsa Indonesia ketika merdeka adalah Pancasila. Nah, sehingga kemudian dalam lintasan sejarah ya, bahwa istilah Pancasila, terminologi Pancasila itu muncul pada tanggal 1 Juni ya, ketika Bung Karno menyampaikan pidato itu. Nah, sehingga kemudian ya, tahun 2016 yang lalu ya, Bapak Presiden ya, Pak Jokowi mengeluarkan surat keputusan dan menetapkan bahwa tanggal 1 Juni itulah sebagai hari lahir Pancasila. Nah, kenapa? Ya, meskipun misalnya di dalam ketika kita berbicara Pancasila, ya, tidak bisa kita melepaskan ya, 3 momentum sebenarnya. 3 momentum tidak bisa dilepaskan Pak Tidak dari bisa Hari Pancasila. dilepaskan. Apa Jadi, saja itu? yang pertama pada saat Bung Karno pidato 1 Juni itu di sidang BPUPK, lalu kemudian tanggal 22 Juni 1945 ya, apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Iya. Ya. Yang urutan-urutannya ya, itu adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, lalu kemudian ya, 1 hari Indonesia setelah merdeka, dilaksanakanlah sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus, yang pada saat akan ditetapkannya ya, Undang-Undang Dasar 45, lalu ada semacam dialog kembali bahwa bagaimana kalau sila yang pertama ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu ya, karena Indonesia ini majemuk ya, beragam dari
sisi agama, suku, ras, dan tergolongan untuk diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya dengan dialog musyawarah, ya, sila pertama itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sehingga urutan-urutannya ya seperti apa yang sekarang tercantum di dalam sila-sila di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi maka ketika kita berbicara tentang Pancasila yang tadi saya sampaikan, ya, 3 momentum itu. Yang pertama adalah momentum pada saat Bung Karno menyampaikan, ya, pidato di hadapan sidang BPUPK yang menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Yang kedua, hasil dari rumusan Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945. Dan yang ketiga, ya, adalah pada saat tanggal 18 Agustus pada saat ditetapkannya Undang-Undang Dasar 45 yang di dalam pembukaannya ada sila-sila Pancasila. Nah, namun sekali lagi bahwa ya istilah, ya, gagasan konsepsinya muncul pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya kemudian Pancasila itu ya ditetapkan hari lahirnya adalah tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi saya kira dalam perspektif historis ya kita juga harus memahami bahwa Pancasila ini dalam perumusannya itu sangat luar biasa. Ya. Makanya kemudian Pancasila itu juga disebut sebagai kalimatun sakwa. Jadi titik temu dari segala macam perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan tadi ya, suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan tergolongan yang ketemu di Pancasila. Sehingga kemudian ya Pancasila ini secara rasional dia mampu mempersatukan dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Miangas sampai ke Rote. Nah, saya kira dan hari ini ya kita sampai hari ini bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum harus tetap berdiri kokoh di Indonesia untuk menjaga persatuan Indonesia. Bener banget. Aku jadinya ini Pak, kayak ke-recall lagi nih sejarah zaman sekolah tuh yang mungkin sudah agak lupa. Ingat lagi nih karena Bapak menceritakan mengenai sejarah historinya bener. Nah, kalau Bapak sendiri nih sudah tadi membahas mengenai seperti apa sejarahnya, pasti Bapak juga mengambil dong hikmah apa mungkin yang bisa dipetik gitu, atau mungkin juga seperti apa memaknai dalam kehidupan masing-masing. Tapi kita akan jeda dulu nih Pak ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Tetap di Sapa Jabar.